Halo guys, kembali lagi bersama Doel Anime. Di awal cerita dijelaskan, di suatu hari, sebuah peta harta karun muncul di dunia. Konon katanya peta itu berisi catatan martial arts milik Cheon Gija, martial artis terhebat dalam sejarah murim yang tersembunyi di Hengsan. Bersamaan dengan senjata rahasia yang dia tinggalkan, hal itu menjadi percikan yang menghidupkan murim kembali, yang mana telah lama tenang. Diperlihatkan di sana ada sebuah gunung yang sangat tinggi. Itu menjulang tinggi seperti pohon, namun tiba-tiba batu tersebut pun terbelah menjadi dua. Itu seperti sebuah tebasan pedang, dan terlihat di kumpulan asap itu terdapat seseorang yang memegang pedang. Dia pun berkata, akhirnya aku keluar. Benar sekali, langit memang aslinya berwarna biru, mungkin ini dari kejutan karena meninggalkan gua. Tak peduli seberapa keras aku coba mengingat, aku tidak bisa mengingat kehidupanku sebelum memasuki gua. Meski begitu, aku harus berusaha mengingat sebisa mungkin, agar aku bisa melakukan balas dendam. Ingatan pertamaku adalah, sekitar ketika aku berusia 10 tahun, diperlihatkan di dalam ingatan masa kecilnya, di sana terdapat seorang kakek tua yang bernama Cheon Gija. Di hadapannya terdapat anak-anak kecil yang sangat banyak. Cheon Gija berkata kepada mereka semua kalau 10 tahun dari sekarang, mereka semua harus menyelamatkan dunia. Jumlah anak-anak itu adalah 100 anak. 100 anak yang dikumpulkan oleh Cheon Gija, dan aku adalah salah satunya. Aku masih ingat tatapan matanya yang mengerikan. Cheon Gija berkata kepada mereka semua kalau mereka harus patuh kepada dirinya. Mulai besok, kita akan mulai latihan martial arts. Jadi istirahatlah untuk hari ini. Dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat itu, aku sama sekali tidak merasakan takut. Mungkin itu karena aku seorang yatim piatu. Sebelum Cheon Gija meninggalkan tempat itu dia berkata, untuk kalian yang berusaha kabur dari sini, kalian perlu tahu ini. Aku telah menyegel pintu masuk gua dengan tebing batu. Bukankah hanya akan jadi bencana kalau ada seseorang yang mencoba menghancurkannya? Jadi sejak saat itu, cobaan yang disebut latihan martial arts dimulai. Segala hal dari makan hingga tidur, diatur dengan sangat ketat. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Martial arts pertama yang mereka pelajari adalah bagaimana cara bernafas, sebuah energi arts yang mengambil energi dari langit, bumi dan manusia. Setelah itu semua, yaitu cara menggunakan pedang, lalu cara menggerakkan tubuh. Bisa dibilang, segala hal yang dipelajari harus berada di bawah arahan Cheon Gija, termasuk bagaimana cara kami berjalan. Mungkin sekitar 3 tahun berlalu saat Cheon Gija memanggil kami kembali, dia berkata kepada mereka semua, martial arts yang kuajarkan pada kalian adalah martial arts yang dapat mencapai ranah martial god untuk 7 tahun yang tersisa. Setiap dari kalian harus menyempurnakan semua martial arts itu. Kalian harus buka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Untuk mencegah bencana yang akan mengancam dunia, kalian harus berlatih dan berlatih. Tanpa kekangan, terlihat mereka yang baru keluar dari pintu itu. Sang MC berkata, sekarang aku sadar. Alasan kami harus bertahan hidup di tempat mengerikan itu adalah karena Cheon Gija. Seperti yang dia katakan, kami terus mengulangi latihan di dalam gua. Kabut yang mengisi gua itu aslinya adalah energi yang dipadatkan. Berkat itu semua, martial arts kami berkembang dari hari ke hari. Namun energi itu menjadi begitu padat sehingga ruang itu mulai membengkok, dan diperlihatkan di sana muncul sebuah monster. Mereka pun bertanya-tanya apa itu. Dan para monster itu mulai menyerang mereka semua. Jumlah monster itu pun sangat banyak. Pada hari itu, gerbang neraka telah terbuka. Sang MC pun langsung menyuruh teman-temannya untuk mengeluarkan pedangnya, dan menghabisi mereka satu persatu. Setiap hari berlalu dengan sangat mengerikan. Mereka terus menghajar para monster yang ada di sana. Sangat sulit untuk bertahan hidup. Meski martial artist Cheon Gija mengajari kami, dari pernafasan, energi pedang, semuanya telah meningkat pesat dibandingkan saat kami berlatih di gua berkabut. Tapi sekarang, selain diriku, semuanya tidak ada yang selamat. Terlihat di sana ada seseorang yang baru saja akan menghembuskan nafas terakhirnya. Dia memanggil nama sang MC, yang bernama Yongwoo. Jadi MC-nya bernama Yongwoo ya guys. Mereka memanggilku seperti itu, namaku adalah Dan Yongwoo. Kemudian scene beralih ke sebuah pedesaan. Ini adalah Pavilion Cloud. Di sana banyak sekali orang-orang yang sedang makan dan minum, dan Yongwoo datang ke tempat itu. Dia pun melihat seorang wanita cantik bernama Henan. Dia adalah putri klan Jo. Henan berkata kepada saudaranya, lihatlah pria itu. Dia membawa pedang tanpa sarung pedangnya,
dan saudara perempuan itu berkata, pedang itu terlihat cukup hebat. Saudaranya bernama Join ya guys. Yongwo sepertinya memesan sebuah makanan. Dia berpikir berapa lama aku tidak makan makanan yang layak. Dia mulai memakan makanan tersebut. Rasanya seperti semuanya meleleh di mulutku. Henan pun terus melihat Yang Wu yang sedang makan. Dia bertanya-tanya karena apa pria itu terus menarik perhatianku. Yongwu pun memuji masakan itu karena rasanya yang sangat lezat. Pelayan pun berkata kalau harganya 5 yen. Namun sepertinya Yang Wu tidak mempunyai uang sama sekali. Dia pun melupakan hal itu karena sudah lama tidak memegang uang. Pelayan itu berkata, tuan ini masalah. Jika Anda sudah makan, Anda harus membayarnya. Dia menjawab, aku tidak punya uang. Pelayan itu berkata, kau sangat lancang tuan muda. Kalau begitu serahkan pedangmu itu. Dia pun berkata, aku tidak bisa melakukannya. Ini adalah pedang yang kutukar demi nyawa temanku terakhir. Pelayan itu benar-benar sangat marah. Jadi begitu ya. Sejak awal kau ingin makan gratis. Dan terlihat mereka semua pun mulai berdiri dan akan menghajar Yongwu. Dan tiba-tiba Henan langsung berdiri dan memberikan uangnya. Dia berkata jangan terlalu kasar kepadanya. Aku akan membayar makanannya. Pelayan itu pun langsung tidak enak dan menerima uangnya. Mereka berdua pun saling berhadapan. Yongwu berpikir jadi dia yang membayar itu untukku. Aku yakin ada yang harus aku katakan di situasi seperti ini. Henan juga berpikir dalam hati. Melihatnya dari dekat, aku semakin yakin mata pria ini, seperti mata anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. Dan Yongwo pun langsung pergi meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Henan berkata rasanya dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia pergi begitu saja. Join pun terlihat kesal karena dia bahkan tidak berterima kasih. Gelandangan yang tak punya adab. Henan menjawab sepertinya dia sungguh tidak punya uang. Join pun berkata bukan hanya itu. Rasanya dia juga tidak punya energi dalam. Henan berkata tapi pedangnya sungguh luar biasa. Dia pun menyadari sesuatu. Kalau semua orang tahu bahwa itu adalah pedang buatan pribadi, tapi berjalan membawa pedang tanpa menyarungkannya akan membuatnya dalam masalah. Aku akan mengikutinya. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia sungguh butuh sarung pedang. Diperlihatkan Yongwu yang berpikir, karena dia membayarkan makananku. Aku harus mengucapkan terima kasih padanya. Aku baru mengingatnya. Sepertinya dia benar-benar belum bisa memahami semuanya ya guys. Karena dia baru keluar dari gua, dan kemudian diperlihatkan di dalam pavilion Cloud, sebelum kehadiran Yongwu ke tempat itu. Mereka sepertinya sedang membicarakan tentang pengaruh aliansi Murim yang sungguh kuat. Henan berkata, seluruh tempat dipenuhi dengan warrior aliansi Murim. Join pun menjawab benar. Sungguh luar biasa. Tak kusangka pemimpin aliansi secara pribadi akan bergerak, dan seorang pria bernama Sima dia adalah kepala agen pengawalan klan Johenan. Sima berkata karena aliansi non-ortodoks dan bandit Green Forest menuju Hengsan, tentu saja dia turun tangan, dan Simak berpikir memang seperti itu. Tapi alasan kenapa banyak orang yang mengikutinya mungkin karena reputasinya. Martial artis terkuat, terhebat, dalam sejarah Murim, yang bernama Cheon Gija. Rumor mengatakan, dia punya wawasan yang luar biasa, teknik jebakan yang tak terhitung, martial arts yang kuat, dan kemampuan hebat untuk membaca aliran energi Heavenly. Beberapa tahun kemudian Cheon Gija menciptakan material art yang disebut Shadow Flash Blade, dan mengguncang dunia, menggunakan teknik jebakan secara unik. Cheon Gija mewariskan material art ke seorang pengembara, dan mengubah pengembara itu, seorang rating ketiga menjadi martial master hebat dalam 3 tahun. Tentu saja, pengembara itu pada akhirnya dicap sebagai musuh publik Murim, dan mati dengan menyedihkan. Tapi insiden itu semakin menarik perhatian lebih besar pada Cheon Gija. Setelah itu, banyak kelompok Murim yang mencarinya, tapi dia menghilang tanpa jejak. Lalu Patriarch Klan Jo menemukan peta harta karun yang berisikan martial art Cheon Gija. Wajar saja jika seluruh Murim menginginkannya. Karena saya menemani kalian atas permintaan Patriarch Klan Jo. Tidak ada hal besar yang akan terjadi. Meski begitu, kita harus ekstra hati-hati. Apa kalian berdua mengerti? Terkadang sesuatu terjadi di dunia ini tanpa bisa diprediksi oleh siapapun. Itulah cerita di saat Yang Wu belum hadir di tempat itu. Kembali ke waktu sekarang. Join berkata kepada Henan, apakah kau mau mengikuti gelandangan itu? Aku menolaknya. Karena dia tidak ada hubungannya denganmu. Dia juga tidak punya sopan santun. Kebaikanmu jelas akan jadi sia-sia. Henan hanya bisa terdiam, namun Sima berkata saya setuju.
Sangat berbahaya jika berpisah dari grup untuk saat ini. Selain itu, bukankah pemimpin aliansi akan segera datang? Dan Henan pun akhirnya mengerti. Dia akan mengikuti saran mereka berdua. Kemudian diperlihatkan Yang Wu yang berada di sebuah tempat. Dia melihat-lihat di sekitar. Semuanya tampak terlihat asing baginya. Dia berpikir kalau ini damai sekali. Dia pun mengingat waktu di dalam gua. Temannya berkata, ayo pergi dari sini apapun yang terjadi. Setelah kita keluar, mari kita lakukan apapun yang belum pernah kita lakukan, dan berjanjilah satu hal kepadaku. Jika kau berhasil keluar, kau harus mampir ke rumahku, dan ceritakan tentangku pada ayahku. Jadi temannya bernama Segi. Yong Wu berkata kau harus keluar dan beritahu sendiri. Segi menjawab benar juga. Aku akan memberitahunya sendiri. Jadi jangan mati Yong Weo. Mari kita bertahan juga hari ini. Dan mereka berdua pun langsung menghajar para monster yang ada di sana. Namun terlihat Yang Wu yang akan diserang dari belakang oleh monster. Segi pun langsung mengorbankan dirinya, dan akhirnya dia tertangkap oleh salah satu monster. Yang Weo pun bertanya-tanya kenapa kau melakukannya. Seharusnya aku yang terluka. Bangun, kau bilang kita harus bertemu ayahmu. Segi menjawab di antara kita kaulah yang terkuat. Kau harus selamat. Kau harus hidup dan beritahu ayahku. Katakan padanya aku minta maaf. Dia pun sangat syok karena teman-temannya telah mati. Teman-teman yang menemaniku dan hidup mereka telah berakhir. Kebebasanku dibayar dengan 99 nyawa. Aku berhutang pada kalian semua. Aku berjanji pada kalian. Aku pasti akan menagih utang ini pada Cheon Gija. Aku berjalan tanpa tujuan, dan berakhir kembali kemari lagi. Dia pun mencoba mengintip dari luar. Ternyata wanita itu masih ada di sini. Aku baru ingat. Aku belum berterima kasih kepadanya. Dia pun mendengar percakapan mereka. Kalau kelompok Henan akan pergi dari Hengsan, lalu menetap di desa selanjutnya, dan tiba-tiba segerombolan orang pergi dari tempat tersebut. Begitu juga dengan Henan. Sepertinya mereka semua adalah satu kelompok. Yong Wu berpikir kemana tujuan mereka, dan terlihat kelompok itu yang berada di sebuah hutan. Pertama, kita akan istirahat di pintu masuk Hengsan, dan terlihat Yang Wu yang mengikuti mereka semua. Dia pun bertanya-tanya apa mereka menuju tempatku keluar. Dan grup yang mengikuti dari belakang juga menuju kemari. Apa yang sebenarnya mereka cari? Dan di sana terlihat seseorang yang berkata, tak kusangka. Aliansi non-ortodok dan bandit Green Forest mendadak bergerak. Aku khawatir waktu seperti ini selalu berbahaya. Kemudian seorang yang bernama Jung Seon, seorang penasihat aliansi Muhrim, menjawab, ini akan baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir pemimpin aliansi. Jadi dia adalah pemimpin aliansi yang bernama Doggo. Dia berkata sungguh. Mungkin instingku sekarang sudah tumpul. Dan kemudian diperlihatkan kelompok dari Henan. Seorang pria itu bernama Paeng berkata kepada Henan. Dia adalah wakil pemimpin pasukan aliansi Murim. Sepertinya Anda kesusahan. Bagaimana jika istirahat sebentar? Saya akan melaporkannya pada pemimpin aliansi. Join menjawab tidak perlu. Dia baik-baik saja. Aku yang akan mengurusnya. Jadi biarkan kami sendiri. Dan terlihat ada beberapa bandit yang baru saja datang. Salah satu ketua bandit berkata, akhirnya ketemu. Aliansi Muhrim, kalian sungguh hebat dalam bersembunyi. Dan pemimpin aliansi pun menyuruh mereka semua untuk bersiap. Sima berkata pemimpin aliansi. Tolong berhati-hati. Sepertinya aliansi non-ortodoks juga bergabung dengan mereka. Dan ketua Stronghold, Blood Eating Demondia Martial Master yang sulit dihadapi. Dan mereka pun langsung menyerang aliansi murid. Ketua Stronghold berkata mari buat faksi ortodoks sampah ini merasakan darah. Mereka terlihat bertarung dengan sangat ganas, dan langsung menghabisi faksi ortodok. Para bandit itu benar-benar terlihat sangat kuat, dan menghabisi mereka satu persatu dengan sangat cepat. Para kroco telah selesai. Namun pemimpin aliansi yaitu Dogo langsung menyerang para bandit, dan dia akan saling berhadapan dengan ketua bandit tersebut. Mereka pun beradu pedang. Dan terlihat bawahan bandit itu juga sangatlah kuat. Mereka menghabisi satu persatu dari faksi ortodok, karena mereka kalah jumlah. Stronghold berkata, sepertinya kau kesusahan pemimpin aliansi Murim. Senjata rahasia yang ditinggalkan oleh Cheon Gija itu milik kami. Dan terlihat Yang Wu yang mendengar hal itu. Dia pun menyadari kalau Stronghold baru saja menyebut Cheon Gija. Dia pun sepertinya akan bergerak. Dan terlihat dia yang menghancurkan sebuah batu. Dan langsung melompat ke pertarungan mereka. Dia langsung mengarahkan batu tersebut ke arah Stronghold, dan membuat mereka semua pun dikalahkan dengan mudah. Dia melancarkan serangan itu. Dengan menggunakan pedangnya,
Semua orang terkejut melihat kekuatan dari Yongwu. Mereka juga terlihat senang karena telah dibantu. Yongwu bertanya kepada mereka semua, "Di manakah Cheon Gija?" Pemimpin aliansi Murim berpikir dalam hati, dari mana dia muncul? Aku bahkan tidak merasakan hawa keberadaannya. Sima berkata, "Aku hargai bantuanmu. Tapi kenapa kau mencarinya di sini?" Cheon Gija sudah mati 10 tahun yang lalu. Yongwu yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Kita ubah nama MC-nya menjadi Jin ya guys biar gampang. Soalnya dari tadi aneh kalau disebutin. Dia pun terlihat sangat terkejut dengan kematian Cheon Gija. Jin bertanya-tanya apakah dia benar-benar sudah mati. Aku masih belum membalaskan dendam teman-temanku padanya. Aku tak percaya dia sudah mati, dan terlihat tubuhnya yang mengeluarkan sebuah energi void, yang membuat sekitarnya pun seperti tidak sadarkan diri. Bahkan Jin sendiri tidak menyadarinya, jika energi of void mengalir keluar dari tubuhnya, dan menyebabkan para prajurit aliansi Murim jatuh ke dalam kondisi, di mana mereka tidak bisa melakukan apa-apa, tenggelam dalam rasa kehilangan yang menghancurkan dalam sekejap. Jin berpikir aku telah melewati masa-masa yang panjang dan pahit, dan akhirnya dapat keluar dari neraka itu. Tapi ternyata target balas dendamku sudah mati. Dia pun teringat dengan teman-temannya yang meminta agar dirinya menyampaikan salam kepada orang tuanya. Dan mereka semua pun meminta agar membalaskan dendam kepada Cheon Gija. Semua rekan-rekanku mati secara tidak adil. Kemudian pemimpin aliansi berpikir dalam hati, dia menyadari kalau energi ini adalah energi of void. Jika terus berlanjut, semua anggota aliansi Murim bisa mengalami energi deviation. Aku harus menumbangkannya secepat mungkin. Hena pun mencoba bertanya kepada Jin, "Apa kamu baik-baik saja?" Jin menyadari kalau dia adalah wanita yang dia ikuti. Jin baru menyadari aku mengikuti perempuan yang menunjukkan kebaikan padaku dan datang kemari. Kebaikan yang dia tunjukkan padaku. Dia pun teringat dengan temannya saat mereka sedang sekarat. Alasan kenapa aku bisa keluar hidup-hidup adalah karena kebaikan mereka. Karena sekarang Cheon Gija telah tiada, dan aku tidak bisa melakukan balas dendam. Apa sekarang aku perlu menemukan mereka? Dia pun sepertinya sedang kebingungan. Dan akhirnya energi itu pun telah hilang. Orang-orang yang terkena efek tersebut baru sadar dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Perasaan putus asa yang sangat kuat telah hilang. Pemimpin aliansi pun menyadari kalau energi of void-nya sudah dihentikan. Itu adalah sesuatu yang bahkan master berpengalaman sekalipun belum pasti bisa menghindarinya. Siapa sebenarnya orang itu? Terlihat Jin yang menatap Hena, dan kemudian Hena bertanya apa kamu sedang mencari seseorang. Hena pun berkata kepada pamannya, "Kalau orang ini telah membantu kita, apa kita tidak bisa lakukan perjalanan bersamanya saja? Setidaknya sampai dia menemukan orang yang sedang dia cari." Pamannya pun berpikir, sulit untuk menolak permintaannya, untuk membantu orang yang telah membantu kami. Tapi para prajurit aliansi Murim hampir saja terjebak dalam energi of void. Apakah pemimpin aliansi Murim benar-benar memperbolehkannya? Dan terlihat pemimpin aliansi berpikir dalam hati, kalau Jin bisa mengalahkan bandit Green Forest dan aliansi non-ortodok dengan mudah, jadi dia pasti sangat berbahaya. Karena itu lebih baik untuk menjaganya tetap dekat daripada melepaskannya. Pemimpin aliansi pun langsung setuju kalau Jin ikut bersama mereka. Sima bertanya apa mungkin kau mau bekerja untuk agen pengawalan. Dia pun menjawab aku tidak yakin soal itu. Join berkata agen pengawalan Hena bukanlah tempat biasa, yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Apakah kau menolaknya? Jin menjawab aku ingin menjawabnya. Tapi aku tak tahu apa itu agen pengawalan. Dan mereka semua pun terkejut dengan jawaban Jin. Hena pun akhirnya akan menjelaskan. Jadi agen pengawalan itu adalah tempat di mana orang bekerja sebagai pengawal untuk melindungi klien dalam perjalanan atau semacamnya. Sima berpikir aku tak tahu apakah ini benar-benar keputusan yang tepat atau bukan. Salah satu anggota aliansi pun berpikir memangnya dia berasal dari mana. Dan Pain menjawab tapi pedang yang dia bawa itu. Temannya pun berkata apakah kau juga merasakannya? Niat membunuh yang terpancar dari pedang itu berarti itu bukan pedang biasa. Bagaimana sebuah pedang bagus seperti itu bisa berakhir di pinggang orang kampungan itu? Pedang itu butuh pemilik yang lebih layak. Ada terlalu banyak mata di sini. Jadi kita tunggu momen yang tepat ketika pemimpin aliansi dan pemimpin pasukan masuk ke Heng San. Dan kemudian waktu pun telah berlalu. Diperlihatkan mereka semua yang baru saja di Heng San. Jadi ini adalah tempat itu. Entah kenapa rasanya merinding. Jin pun berpikir apa ini tempat yang mereka cari. Pemimpin aliansi berkata apa kita akhirnya bisa melihat catatan rahasia.
Seon Gija. Sima menjawab, tapi tuan kami sama sekali tidak bisa menemukan pintu masuknya. Dan para anak buahnya pun mencari ke sana kemari tapi tetap tidak menemukannya. Mereka bahkan sampai menaiki tebing tersebut. Sima berkata kepada pemimpin aliansi, kami tidak bisa buang-buang waktu lagi. Jadi mungkin kita harus memotong gunungnya. Pemimpin aliansi menjawab. Tapi jika kita lakukan itu, catatan rahasia Seon Gija bisa rusak. Dan terlihat Jin yang hanya tersenyum dan berpikir dalam hati, tempat aku keluar sudah hancur. Jadi kami harus cari pintu masuk yang dilewati Seon Gija. Tempat di mana aku bisa merasakan energinya sama-sama ada di sana. Dan Jin pun langsung melesat untuk ke tempat tersebut. Mereka semua pun terkejut dengan pergerakan dari Jin. Dia pun telah sampai ke tempat tersebut. Dan berkata kepada mereka semua kalau pintu masuknya ada di sini. Dan mereka semua pun terkejut dan bertanya-tanya, apakah kau tahu jalannya? Jin menjawab dengan santai, dulu aku tinggal di sini. Hena pun sampai terkejut. Jadi dia tinggal di tempat seperti ini. Orang-orang dari Pain berkata, memang tidak diragukan lagi, dia itu cuma orang yang hidup seperti hewan liar di pegunungan. Pantas saja dia membawa pedang tapi tanpa sarung, padahal itu pedang yang bagus. Pemimpin aliansi pun berkata kepada anak buahnya, pencariannya akan dilakukan olehku, penasehat, dan juga pemimpin pasukan Rising Dragon. Yang lainnya, amankan daerah sekitar, dan mereka semua pun mengerti. Pemimpin aliansi berterima kasih kepada Jin. Karena telah menunjukkan jalannya, Jin menjawab tidak ada apa-apa di dalam sana. Jin berpikir dalam hati, di dalam sana hanya ada kenangan akan kematian. Terlihat energi yang muncul dari goa tersebut. Pemimpin aliansi pun berpikir Jin terlihat tidak nyaman. Apa cuma perasaanku saja? Dan dia pun berkata, mulai dari sini serahkan saja pada kami. Kau tak perlu memaksakan diri ikut lebih jauh lagi. Dan mereka semua pun masuk ke dalam gua tersebut. Jin pun berpikir dalam hati, kalau Seon Gija sudah mati, apapun yang mereka lakukan itu bukan urusanku. Hena pun bertanya kepada Jin, apa kamu sungguh tinggal di tempat ini? Namun tiba-tiba teman-teman dari Pain mencoba melindungi Hena, dan berkata kalau Jin bisa saja mata-mata dari bandit Green Forest. Mereka sepertinya berniat buruk kepada Jin, untuk mengambil pedang miliknya. Hena berkata, apa yang kalian bicarakan? Kita semua lihat kalau dia menolong kita dari para bandit. Pain menjawab, siapa yang tahu? Mungkin itu cuma akting yang telah dia siapkan bersama bandit Green Forest. Jika dia memang sungguh tidak ada niat jahat, kami ingin mengambil dan menyimpan pedangnya lebih dulu. Salah satu orang pun berpikir dilihat dari dekat. Ini jadi semakin jelas. Awalnya memang cuma terlihat seperti pedang tua biasa. Tapi niat membunuh yang terpancar itu bukan sesuatu yang pernah aku lihat sebelumnya. Jin pun bertanya kepada mereka, apakah kau mau aku menyerahkan pedang ini padamu? Orang tersebut pun menjawab, baguslah kalau kau bisa mengerti. Biar kami simpan dulu pedang itu. Jin menjawab, pedang ini adalah sesuatu yang dipercayakan padaku dari temanku yang sudah mati. Jadi aku juga tidak akan pernah menyerahkan pedang ini pada siapapun sampai aku mati. Dia pun sepertinya mulai akan bertarung dengan mereka semua. Dan terlihat mereka yang telah bersiap untuk menyerang Jin. Dan Jin pun menyadari kalau mereka akan menyerang dari belakang. Sedangkan satunya lagi maju untuk menekan. Mereka ingin menyerang secara bersamaan. Kalau begitu aku akan menghindarinya saja dan menebas mereka. Sepertinya dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Dan mereka kini mulai seperti apa yang telah diprediksi oleh Jin. Dan mereka berkata, jika kau menyerahkan pedang itu pada kami sekarang, kau tidak akan terluka. Namun Jin tetap tenang dan mencoba mengambil pedangnya. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh pemimpin aliansi. Hentikan pertarungan kalian. Aku meminta kalian untuk mengawasi. Apa yang kalian lakukan sekarang? Mereka terkejut dengan kedatangan pemimpin aliansi. Sima bertanya-tanya apa mereka telah menemukannya. Senjata rahasia Seon Gija. Pemimpin aliansi pun berkata kita telah selesai di sini. Semuanya mundur, dan mereka semua pun mengerti. Terlihat mereka berdua yang sangat kesal karena tidak jadi mengambil pedang dari Jin. Pain berkata, kau anggap dirimu beruntung. Hena pun menghampirinya dan berkata, apakah kamu tidak apa-apa? Jin berpikir dalam hati, aku tidak mengerti apa maksudnya tidak apa-apa. Dia pun hanya terdiam. Hena berkata, baguslah, aku khawatir kepadamu. Kalau dipikir-pikir, kita bahkan belum berkenalan. Namaku adalah Hena Sulyeon, dan Jin pun berkata kalau namaku adalah Jin. Hena pun memuji namanya kalau itu nama yang bagus. Ayolah kita pergi. Kita perlu bersiap-siap untuk kembali. Dan begitulah ekspedisi aliansi Murim untuk menemukan senjata rahasia Seon Gija berakhir untuk sementara waktu.
kemudian diperlihatkan di Provinsi Hubei, seorang bertanya apakah kau sudah dengar, aliansi Murim telah menemukan senjata rahasia Seon Gija. Orang di sebelahnya menjawab kalau begitu tinggal masalah waktu saja sebelum aliansi Murim menguasai dunia. Mereka semua banyak membicarakan tentang aliansi Murim yang telah mendapatkan senjata rahasia. Bagaimana kita bisa tahu jika aliansi Murim menyembunyikannya? Rumor terus bermunculan mengenai aliansi Murim, dan mulai menyebar semakin luas. Diperlihatkan di kantor pusat utama aliansi Murim, terlihat. Di sana pemimpin aliansi yang terlihat sangat marah. Ini sangat konyol. Tidak akan ada yang percaya meskipun kita mengatakan tidak ada yang namanya senjata rahasia Seon Gija. Mereka semua sedang melakukan rapat Dewan Ketua Aliansi Murim. Salah satu orang berkata, apakah menurutmu hanya itu saja, pemimpin aliansi? Rumor ini telah melewati Wuhan dan menyelimuti seluruh Hubei. Pemimpin aliansi menjawab yang kita temukan dalam gua, hanya kotak kayu ini, yang sepertinya ditinggalkan oleh Seon Gija. Beserta sepucuk surat, diperlihatkan waktu itu mereka yang menemukan kotak tersebut di dalam gua. Di sana terdapat sebuah surat. Mereka pun bertanya-tanya apa arti dari tulisan ini. Black Demon Being. Black Demon Being adalah sosok yang akan mengguncang zaman, dan dia ingin memporak-porandakan seluruh Jianghu, untuk mencegah hal ini. Aku telah merawat 100 Martial Master. Kumohon gunakan mereka untuk menghentikan Black Demon Being. Untuk mengendalikan Martial Master tersebut, diperlukan parasit. Yin yang di dalam kotak kayu ini, Black Demon Being, kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau inginkan. Itulah surat yang tertulis di dalamnya. Terlihat mereka yang membuka kotak kecil tersebut. Parasit Yin yang cukup mengejutkan. Parasit Yin yang ini belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi tidak ada sedikit pun jejak 100 Martial Master yang disebutkan dalam surat tadi. Berapa banyak yang bisa kita percayai? Seorang pun bertanya apakah maksudmu surat itu hanya omong kosong. Pemimpin aliansi berkata daripada itu, rasanya ada dalang di balik semua ini. Penasehat aliansi berkata, ada beberapa alasan bagimu untuk mencurigainya. Pertama, saat di Hengsan, besar kemungkinan objektif utama bandit Green Forest, bukanlah senjata rahasia Seon Gija, melainkan melukai aliansi Murim. Pemimpin aliansi menjawab, saat kami tiba di tempat itu, tidak ada jejak mereka sama sekali, dan faktanya banyak mayat mereka yang menghilang adalah bukti. Lalu ada rumor di pasar, yang terus berguling layaknya bola salju yang menuruni gunung. Ini jelas sekali percobaan nyata untuk mengalihkan seluruh perhatian Jianghu pada aliansi Murim. Orang-orang tersebut pun bertanya siapa yang akan melakukan hal tersebut. Penasehat berkata pertama-tama, kita harus mencurigai kepala klan Zhou, orang yang membawakan kita petanya. Namun kepala klan Zhou mungkin bukanlah orang yang seperti itu. Tapi mungkin saja ada mata-mata di dalam klan itu. Melihat segawat apa situasi ini, kita perlu mengirim seseorang yang cocok untuk mengawasi klan Zhou. Pemimpin aliansi berpikir bahkan jika klan Zhou tidak terlibat dalam hal ini, kemungkinan mereka dimanfaatkan oleh pengkhianat, dan kemudian diperlihatkan di kediaman klan Zhou. Kepala agen pengawalan telah kembali ke tempat tersebut. Syukurlah kalian kembali dengan selamat. Jin juga ikut dalam rombongan tersebut. Dia berpikir apa ini rumah nona muda itu. Rumah ini sangat besar. Sima berkata aku harus menemui kepala klan sekarang. Jadi sepertinya aku harus membawanya ke agen pengawalan Henan dahulu. Dia melihat ke arah Jin, dan Hena berkata, aku ingin memberimu sarung pedang saat jalan menuju rumah. Jin berpikir orang-orang di luar sangat terobsesi dengan sarung pedang. Hena berkata tak peduli seberapa bagus sarung pedangnya, tidak ada yang bisa menahan niat membunuh pedang itu, dan ketika dia menyarungkan pedangnya, seketika itu hancur. Jin berkata sudah kuduga, sepertinya aku tidak memerlukan sarung pedang. Hena menjawab maafkan aku, karena aku tidak seharusnya bilang akan membuatkan sarung pedang untukmu. Jin pun bertanya-tanya kenapa dia meminta maaf. Sama seperti temannya yang meminta maaf sebelum dia meninggal. Saat itu dia juga mengatakan hal yang sama. Dialah yang sekarat. Jadi kenapa dia yang meminta maaf? Sebenarnya maaf untuk apa aku masih tidak mengerti. Jin pun bertanya. Jangan pernah mengatakan minta maaf kepadaku. Jin berkata dalam hati karena aku tidak ingin mendengar kata-kata itu lagi. Hena sedikit terkejut dengan perkataannya. Namun dia pun mengerti, Sima pun memanggil Jin untuk mendekat, dan Hena berpikir apakah aku mengatakan hal yang salah, dan kemudian diperlihatkan di malam hari, di tempat agen pengawalan Henan. Dia yang sedang menuju ke tempat tersebut bersama dengan Sima. Jin berpikir kalau di sini banyak porter,
Orang-orang ini adalah buruh yang mengangkat barang-barang untuk agen pengawalan. Sima pun memanggil Jongchil. Kalau dia membawakan porter baru, dia menyuruh Jongchil untuk menjaga dan melatihnya. Jong menjawab, siap kepala agen, serahkan padaku. Jadi Jong adalah ketua porter ya guys. Sima berkata kepada Jin untuk belajar kepada Jong. Sepertinya dia dijadikan seorang porter ya guys. Jong pun mendekati Jin dan berkata, meski kau anak baru yang dibawa oleh kepala agen, tidak ada pengecualian untukmu. Jika kau anak baru, maka kau harus menerima pelajaran. Siapa namamu? Dia pun menjawab dengan dingin, namaku adalah Jin. Jong berkata, kenapa kau menjawab dengan singkat? Namun Jin menjawab, kulihat tangan kakimu pendek, badanmu aneh sekali. Jong pun benar-benar marah kepadanya. Apakah kau ingin mati pada hari pertama? Jin berpikir kalau pria ini sungguh tidak ramah. Haruskah aku menebasnya? Dia seperti akan mengambil pedangnya. Kemudian Jong pun berpikir dalam hati kalau orang ini punya pedang. Dia pun berkata, sejak kapan porter berjalan-jalan sambil membawa pedang? Serahkan padaku sekarang. Jin menjawab, aku tidak bisa memberikannya padamu. Dia pun menunjukkan wajah yang sangat dingin dan membuat Jong ketakutan. Dan Jong berpikir, apa-apaan pria ini? Niat membunuh itu benar-benar mengerikan. Jong pun berkata, sudah larut hari ini, jadi kita akan berhenti di sini. Jin berpikir ada sejumlah besar orang yang menginginkan pedang milikku. Terlihat para porter lain yang tertawa mengejek Jong. Karena Jong bertingkah seperti orang penting, tapi dia ketakutan hanya karena seorang pemula. Jong pun langsung memarahi mereka. Apa yang kalian lihat? Bukankah seharusnya kalian bersiap untuk tidur? Dan mereka berdua pun akan kembali untuk tidur. Kerja bagus hari ini. Ayo semuanya tidur. Jong mengajak Jin untuk mengikutinya. Asramanya ada di sebelah sini. Dia berpikir kalau bukan karena pedang itu, dia bahkan tidak layak untuk dipukul sekalipun. Aku akan membuatmu membayar karena telah menghinaku. Dan terlihat mereka semua yang telah tertidur di sebuah tempat. Jong terbangun dari tidurnya. Dia pun berpikir kalau Jin sedang tidur di suatu tempat di sekitar sini. Namun tiba-tiba dia menabrak seseorang yang berdiri. Dia belum menyadari dan mengira kalau itu adalah sebuah pilar. Namun setelah melihatnya itu adalah Jin yang masih belum tidur. Dia pun bertanya-tanya, kenapa kau tidak tidur? Ternyata dia tidur sambil berdiri. Dia benar-benar sangat terkejut karena Jin dapat tidur berdiri. Dia pun mencoba mengambil pedang miliknya. Namun Jin langsung membuka matanya dan menatap tajam ke arahnya. Jong seketika diam karena merasa ngeri. Meski hanya sekejap, di momen itu Jong merasakan ketakutan yang luar biasa. Seperti mangsa di hadapan pemburunya, dia tidak bisa mempercayainya. Tapi dia melihat kematian. Tapi itu semua adalah salah paham. Dia pun langsung meminta ampun dan terjatuh. Jin hanya sekedar mensirkulasi energi dalamnya untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa dia tidur sambil berdiri. Dia tidak selalu tidur seperti ini. Tapi selama waktu yang ia habiskan di dalam gua, dia hidup dalam keadaan waspada terus-menerus. Baik saat beristirahat, makan, ataupun tidur. Seperti itulah. Kebiasaan tidur berdiri sambil mensirkulasi energi dalamnya terbentuk. Dan diperlihatkan keesokan harinya. Jin yang baru saja terbangun. Dia pun melihat ke arah Jongchil. Dia juga sepertinya telah terbangun. Namun ketika dia menatap Jin, dia langsung lari ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diperlihatkan para porter lainnya yang baru saja terbangun. Kita punya segunung pekerjaan untuk digarap hari ini. Kemudian diperlihatkan tumpukan barang yang sangat banyak. Di sana terlihat ada Jin yang melemparkan barang-barang itu ke atas sebuah kereta kayu. Dia dengan sangat cepat melemparkannya ke sana kemari. Bahkan pekerjaannya sangatlah rapi. Jin berkata, jadi aku hanya harus melakukan seperti ini. Dia pun berpikir ini sangat mudah. Jadi ini pekerjaan seorang porter. Orang-orang sangat terkejut melihat gerakannya. Jin pun bertanya, haruskah aku lakukan sisanya juga? Dia pun terus melakukannya dengan sangat mudah. Diperlihatkan orang-orang yang membicarakan Jin. Kalau Jin itu tidak biasa. Kalau sudah begini bukankah dia akan mengambil semua pekerjaan kita? Ternyata Henan ada di tempat itu dan mendengar perkataan mereka. Orang-orang itu bertanya, Nona, apa yang membawamu kemari? Henan pun berkata, sepertinya kalian mau makan istirahat ya. Dia berpikir aku akhirnya datang juga. Dia pun berpikir tentang kejadian sebelumnya saat Jin menyuruhnya untuk tidak meminta maaf. Saat aku mendengar sesuatu seperti itu, aku tak bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh olehnya. Jangan pernah meminta maaf. Sebenarnya apa maksudnya itu? Tapi aku juga aneh sih sebenarnya. Aku tidak percaya, aku sangat penasaran tentang arti kata-kata itu.
hingga aku tidak bisa tidur dan akhirnya datang untuk mencarinya. Dan dia pun bertemu dengan Jin, dan langsung menyapanya. Dia tanpa sadar memanggil namanya. Jin berkata aku mulai bekerja sebagai porter. Henan bertanya bagaimana kabarmu? Apakah ada yang membuatmu tidak nyaman? Apa yang kamu suka? Atau apa yang tidak kamu sukai? Dia tanpa sadar mengatakan hal itu padahal bukan itu yang dia ingin tanyakan. Jin menjawab yang aku suka adalah ketenangan. Yang tidak kusukai adalah ketenangannya hancur. Dan mendengar seorang teman mengatakan minta maaf. Itu yang paling tidak aku sukai. Henan terkejut dan berpikir dalam hati kalau Jin menganggapnya sebagai teman. Dia pun sedikit senang dan berkata, aku akan memastikan untuk tidak mengatakannya lagi. Dan tiba-tiba Pain datang dan berkata, kebetulan sekali, kau jadi makin cantik sejak terakhir kali kita bertemu Nona. Menjawab Warrior Pain, kamu pasti sibuk dengan urusan murim. Ada urusan apa kamu datang kemari? Dia menjawab aku datang ke sini setelah mendapatkan misi lain dari aliansi. Mereka memutuskan untuk mendukung agen pengawalan Hainan sebanyak mungkin, dan mereka pun saling bertatap-tatapan. Ini semua bertentangan dengan keinginan Jin untuk kedamaian. Kemudian dijelaskan, dunia murim berdiri di tepi kolam berdarah. 30 anggota dari regu Heavenly Vigil telah musnah. Dan mereka semua pun tidak bisa menemukan dalang yang melakukannya. Regu Heavenly sudah cukup kuat untuk menyapu habis regu Tortoise milik aliansi murim dengan mudah. Tapi mereka malah musnah. Diperlihatkan ada seorang yang melakukan sesuatu, yang membuat mayat-mayat tersebut pun berterbangan. Bawahan yang masih hidup sangat terkejut. Orang berjubah itu berkata kalau mereka semua dikalahkan hanya oleh satu orang. Begitu, Seon Gija. Jadi kau membuat ratusan monster seperti ini ya? Tapi meskipun begitu, seberapa kuatkah mereka dalam menghadapi Black Demon Being ini? Aku sangat menantikannya Seon Gija. Sepertinya dia adalah Black Demon Being ya guys. Kekuatannya terlihat sangat mengerikan. Kemudian diperlihatkan mayat-mayat itu yang dibawa keluar dari tempat tersebut. Atasan mereka Black Demon Being berkata, selidiki semua orang yang ikut berpergian dengan aliansi murim yang ada di Hengsan sekarang. Bawahannya pun mengerti. Aku harus menemukan orang mana yang telah memusnahkan pasukan Heavenly Vigil milikku. Dia benar-benar terlihat sangat marah. Jadi pasukan mereka adalah pasukan yang dikalahkan oleh Jin sebelumnya ya guys. Dan terlihat di sebuah tempat di sana ada Hena yang sedang berhadapan dengan Pain. Pain berpikir kalau Hena benar-benar menakjubkan. Tidak peduli berapa kali pun aku melihatmu. Tapi kenapa pria itu bisa berada di samping Nona Hena? Dia benar-benar terlihat kesal melihat Jin. Dan kemudian berkata seorang porter yang masih mengenakan pedangnya benar-benar menggelikan. Kalau kau tidak bisa mengatasinya, hal yang paling bijak yang bisa kau lakukan adalah dengan terus memegang pedang itu dari awal. Hena berpikir dalam hati pasukan dari Rising Dragon datang sebagai perwakilan aliansi murim. Kami bisa menderita kalau cari gara-gara di sini. Dia pun berkata kepada Jin untuk tidak memperdulikan perkataan Pain. Dan Pain pun melihat ke arah mereka berdua. Dia benar-benar kesal karena Jin dan Hena sudah akrab. Wanita di sebelah Pain berpikir kau langsung turun setelah diberi perintah oleh pemimpin aliansi karena Nona Hena. Wanita itu adalah adik dari Pain, yang bernama Mir. Dan tiba-tiba seorang datang dan memanggil Jin, apakah kau? Orang yang bernama Jin, dia pun menjawab iya benar itu adalah namaku. Orang tersebut berkata oh ternyata ada Nona Hena juga di sini. Saya adalah Hyongpyo, pengawal dari agen pengawalan Henan. Saya datang ke sini atas perintah kepala pengawal, untuk melatih porter baru yang akan ikut dalam misi pengawalan kali ini. Hena berkata padahal dia baru mulai bekerja. Tapi sekarang sudah diikutkan untuk misi pengawalan. Pain berkata tugas seorang porter memang seperti itu Nona. Dia berpikir dalam hati. Bagus. Ini kesempatan emasku untuk bisa mendekati Nona Hena tanpa gangguan orang itu. Jin menjawab misi pengawalan apa? Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi aku tidak bisa memberimu pedang ini. Hyongpyo berkata. Oh jadi begitu. Baiklah sekarang aku kalau begitu. Dia berpikir aku tidak menduga kalau dia langsung meremehkanku. Pain berkata. Kenapa kau bengong? Seniormu sedang menunggumu. Orang di sebelahnya pun ikut berkata bagaimana kalau kau dipecat karena ini. Mir berpikir dasar cowok. Bahkan wakil pemimpin pasukan juga bisa jadi kekanak-kanakan seperti ini. Tapi pria itu, dia sama sekali tidak bergeming. Padahal sudah diprovokasi. Jangan-jangan pedang itu cuma untuk pamer. Hena pun berkata kau mau pergi kemana Jin? Mereka semua mengira kalau Jin pergi karena kesal. Dia mungkin bukan orang yang spesial. Jin pun berkata, aku akan mengikutinya. Karena aku tidak mau dipecat.
Hena pun sedikit terkejut dan memanggil namanya. Namun Jin pergi bersama dengan Hyong Pyo. Kemudian, scene beralih. Diperlihatkan di waktu sebelumnya Sima yang berkata kepada Hyong Pyo, Jong akan mengajarkan dia cara membawa barang. Pastikan Jin tidak membuat masalah selama misi pengawalan. Sima berpikir aku juga harus membuat dia mengundurkan diri sebelum dia bisa mendekati Hena. Hyong menjawab, tapi kepala agen pengawal, dia sudah dewasa. Buat apa saya membantunya? Dia pun menjawab kau akan paham saat bertemu dengan dia. Diperlihatkan waktu sekarang Hyong berpikir, aku bisa mengabaikan. Caranya bicara karena orang-orang bilang dia hidup sendirian di hutan. Tapi seorang porter yang membawa pedang itu sungguh aneh. Dia pun bertanya apa mungkin kau sedang mempelajari ilmu pedang. Jin menjawab 3 energi sword art. Hyong berpikir dia ternyata pemula yang sedang berlatih karena bermimpi menjadi prajurit pengawal. Dan kemudian berkata meskipun tidak energi sword art adalah dasar dari martial art, masih banyak ilmu yang lebih berguna dalam pertarungan yang sebenarnya. Dia pun mengambil pedangnya. Tunjukkan kemampuan 3 energi sword art milikmu padaku. Jin pun bertanya apa kau akan membunuhku. Hyong sangat terkejut mendengar perkataan dari Jin. Aku cuma ingin kita saling mengukur kemampuan lewat sparring. Jin pun bertanya-tanya, saling mengukur kemampuan apa maksudnya? Yang jelas aku lebih kuat darimu. Hyong sangat terkejut dan tertawa. Bagaimana mungkin? Aku sudah berlatih seumur hidupku. Sementara kau baru saja mulai mempelajari ilmu berpedang. Tetap saja, aku suka kepercayaan dirimu. Akan kutunjukkan padamu cara untuk menjadi lebih kuat. Jin mengulurkan tangannya dan berkata, bagaimana kalau aku putar sedikit lagi? Hyong bertanya-tanya apa yang kau lakukan. Jin menjawab ini pertama kalinya aku tidak membunuh. Jadi aku harus memperhitungkannya. Dia pun mengayunkan tangannya ke sana kemari yang membuat Hyong kebingungan. Jin berkata sudah selesai. Kau tidak jadi mati kalau begini. Hyong berkata ternyata ini yang dimaksud kepala agen pengawal. Dia pun tertawa dan kemudian langsung menyerang Jin menggunakan pedangnya. Jin berpikir serangannya cuma bisa sampai sejauh ini. Supaya dia tidak mati, aku harus menyerang apa yang ada di hadapanku. Dan kemudian Jin pun melancarkan serangannya tepat di hadapan Hyong. Serangan itu benar-benar sangat mengerikan seperti menembus langit. Pedang milik Hyong sampai terlempar. Begitu juga dengan tubuhnya yang terpental jauh. Dia berpikir yang tadi itu bukan 3 energi sword art. Dia pun sepertinya pingsan dan tersadar. Jin pun bertanya kepada dirinya. Rasanya sakit sekali kan? Hyong bertanya martial art apa yang kau gunakan? Jin menjawab 3 energi sword art. Teknik yang tadi dikenal dengan Heavenly Thunder. Hyong menjawab meskipun kau bilang begitu. Teknik yang tadi tidak terasa seperti 3 energi sword art. Dia berpikir Heavenly Thunder ya. Sword energi barusan rasanya seperti gemuruh yang datang dari langit. Aku tidak menduga kalau pria ini ternyata seorang martial master. Apa kepala agen pengawal tahu soal ini? Jin pun berkata intinya, kemampuanku masih ada di atasmu. Hyong berkata tidak masuk akal. Dan berpikir dalam hati, dia selugu ini padahal dia benar-benar kuat. Dia tidak ada bedanya dengan anak kecil. Aku tidak akan terlambat kalau melaporkan kejadian ini pada kepala agen pengawal nanti, tapi pertama-tama, aku harus mengajarkan aturan yang ada di masyarakat pada pria ini, supaya dia bisa menggunakan martial art tanpa membuat masalah. Dia pun berkata sekarang sudah jelas, yang akan kuajarkan padamu bukanlah martial art. Dia pun mengulurkan tangannya agar dibantu untuk bangun. Dalam kondisi seperti ini, hal yang sebaiknya kau lakukan adalah membantuku berdiri. Dia pun langsung membantunya untuk bangun. Dengan begitu Jin akhirnya tinggal di rumah Hyong Pyo. Terlihat mereka berdua yang akan tertidur. Hyu bertanya apakah kau tidurnya memang seperti itu. Jin mempelajari dunia, keterampilan yang menghilang dari dirinya seiring dengan berjalannya waktu. Dia diajari cara menulis dan membaca, dan cara untuk bersikap, agar tidak mengganti baju di luar ruangan. Hasilnya Jin menjadi porter di bawah asuhan Hyong Pyo, dan sedikit demi sedikit, dia mulai membuka hatinya. Dia pun mencegah Jin untuk membuka celananya di luar. Namun terlihat Mir yang diam-diam mengawasi mereka. Jadi pemimpin aliansi menyuruh mereka untuk mengawasi setiap pergerakan ketua klan Jo. Pain bertanya-tanya tapi kenapa? Pemimpin aliansi menjawab kalau ketua klan memiliki hubungan dengan serangan bandit Green Forest yang ada di Hengsan. Kau harus menemukan bukti keterlibatannya. Apa kalian mengerti? Mir menjawab baik. Pak, kami akan mengikuti kehendak pemimpin aliansi. Kembali ke waktu sekarang. Mir berpikir tidak ada orang yang mencurigakan di sini. Yang mencolok cuma pria yang telanjang itu.
dia pun melihat ke atas dan di sana ada Hena yang sedang melihat Jin. Mir berpikir kalau selera nona muda itu memang aneh. Dan Henan terlihat senang karena Jin menjadi anggota dari agen pengawalan. Kemudian diperlihatkan keesokan harinya di hari pengawalan akan dilakukan. Kereta kuda telah disiapkan, Sima berkata. Ingat ketua pengawal Mayuk, ini misi pengawalan yang penting. Pulanglah dengan selamat setelah menyelesaikan misi ini. Jadi ketua pengawal adalah orang yang bertanggung jawab atas misi pengawalannya guys. Mayuk menjawab jangan khawatir kepala agen pengawal. Atas nama agen pengawalan Henan, kami berjanji akan pulang dengan selamat. Baiklah semuanya. Fokus pada misi pengawalan kita akan segera dimulai. Dan mereka pun berangkat dari tempat tersebut. Henan melihat dari kerumunan dan melihat Jin yang ikut bersama mereka. Dan dengan demikian kehidupan Jin benar-benar dimulai. Diawali dengan misi pengawalan pertamanya. Dan kemudian diperlihatkan beberapa hari sebelumnya, di kantor ketua klan Jo. Kami adalah Regu Rising Dragon dari Aliansi Murim. Kami meminta audiensi ketua klan Jo, dan diperlihatkan wajah dari ketua klan Jo. Dia bernama Jo Ilyeon. Dia berkata biarkan mereka masuk. Bagaimana kabar ketua aliansi? Silakan duduklah. Jadi kau adalah Black Dragon. Salah satu Twin Dragon dari Regu Rising Dragon. Dia pun memperkenalkan namanya yaitu Pain. Ketua Jo berkata jadi kau pasti Sword Dragon, orang tersebut. Berkata Anda terlalu memuji. Namaku adalah Namgong, dan aku adalah Miryong, adik dari Black Dragon. Ketua Jo berpikir klan Paeng. Bukankah mereka adalah klan bela diri paling hebat di Hubei? Apalagi, dia sangat anggun dan cantik. Dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk join. Ketua Jo berkata selama kalian di sini. Kalian bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anakku melalui pertukaran martial arts. Ketua Jo kembali berpikir dalam hati saat pemuda dan pemudi berinteraksi setiap hari. Secara natural mereka akan jadi semakin dekat. Ini adalah kesempatan bagus. Mereka berdua berkata kamilah yang akan berada di bawah pengawasan Anda ketua klan Jo. Kemudian diperlihatkan pemimpin aliansi di waktu sebelumnya dia berkata, Regu Rising Dragon, dengarkan dengan seksama. Alasan kalian di klan Jo adalah untuk memastikan apakah serangan bandit Grand Forest di Hengsan ada hubungannya dengan ketua klan Jo, juga untuk mencari bukti. Jangan pernah lupakan hal itu, dan kembali di waktu sekarang. Mir berkata, tapi meskipun kita punya misi itu, kamu hanya memperhatikan anak perempuan ketua klan Jo. Terlihat dia yang sedang berlatih pedang. Aku sudah melihatnya beberapa hari, dan sejujurnya, dia bahkan tidak melihatmu. Dia malah menatap ke arah seorang porter. Pain menjawab kalau yang kamu maksud pria itu, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Aku dengar dia akan melakukan misi pengawalan selama beberapa bulan. Dengan waktu yang lama itu, aku percaya diri akan memenangkan hati Nona Hena. Dan kemudian diperlihatkan regu pengawalan yang sedang makan di sebuah tempat makan. Sebelum keberangkatan untuk misi pengawalan, mereka memakan makanan terakhir, dan Jin hanya fokus dengan makanan yang ada di hadapannya. Baginya, makanan yang dimasak memang yang terbaik. Itu adalah hal yang paling mendebarkan setelah keluar dari gua. Hyong berkata aku belum pernah melihat seseorang makan seperti sedang menjalankan semacam ritual. Kau harus makan dengan baik sekarang. Dengan begitu misi pengawalan tidak akan jadi terlalu sulit. Apalagi tempat tujuan misinya adalah di Sichuan. Tempat itu telah menjadi tanah air klan Tang. Dan permintaan kali ini datang dari salah satu klan terbesar di Jiangsu. Pemimpin semua klan Tang, itulah klan Sichuan Tang. Diperlihatkan seseorang yang sedang menaiki kuda. Dia bernama Tang Hogwan, tetua klan Sichuan Tang. Dan di belakangnya bernama Tang Cheolgi. Bukan hanya itu, namun terpisah dari para warrior milik agen pengawalan Henan, klan Tang sendiri. Juga memilih dan mengirimkan pengawal mereka sendiri. Hal itu membuat sulit untuk menebak seberapa berharganya muatan yang kita angkut. Jin hanya memandangi mereka, dan Hogwan berkata, kenapa aku mencium aroma yang enak dari sini? Merepotkan sekali. Terlihat dia yang menghancurkan seekor kupu-kupu dengan kedua jarinya. Cheolgi bertanya ada apa ketua? Dia pun menjawab di antara para porter itu, ada seseorang yang mengeluarkan energi yang tidak biasa. Siapa itu? Dia pun menatap tajam ke arah Jin. Dan tiba-tiba Mayuk datang dan berkata, persiapan untuk keberangkatan telah selesai, jadi kalian sudah bisa tenang. Hogwan berpikir kalau ketua pengawalan Mayuk adalah sumber energi yang dia rasakan. Dia belum menyadari kalau itu adalah energi dari Jin ya guys. Hogwan berkata kepada Mayuk perjalanannya akan panjang, jadi ayo bergegas dan berangkat. Hogwan berpikir apakah energinya selalu sekuat itu.
Mayuk berkata kepada mereka semua, warrior pengawal dan porter sekalian, selesaikan makan. Kalian dan dengarkan, simbol dari agen pengawalan Hainan kita adalah kecepatan. Biasanya, perjalanan ke Sichuan akan memakan waktu 4 bulan, tapi kita harus tiba dalam waktu 1,5 bulan, dan mereka semua pun mengerti. Hyong berkata kalau kalian lebih lambat dari ketua Mayuk, kalian akan diusir dari agensi pengawalan Hainan nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Mayuk pun terlihat bersemangat dan berkata pada mereka, bersiap untuk berangkat. Jin berpikir jangan sampai ketinggalan katanya. Kenapa dia mengatakan hal itu? Dan terlihat mereka semua yang telah berangkat. Ada beberapa alasan mengapa misi pengawalan dari Mayuk terkenal karena kekerasannya. Salah satunya adalah kepribadiannya yang ketat dan penuh aturan. Jadi tidak ada ruang kompromi untuk jalan pintas. Tapi masalah yang sebenarnya adalah, bukan hanya para pengawal yang terlatih dalam martial arts yang harus menjaga kecepatan. Bahkan para porter pun harus berlari dengan kecepatan yang sama. Dengan kuda dan kereta, Jin masih berpikir tertinggal. Aku benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Hyong berkata kepada Jin, bertahanlah sedikit lagi, kita akan segera beristirahat. Namun Jin mengimbangi kecepatan misi pengawalan seolah-olah dia sedang jalan santai, dan diperlihatkan waktu pun telah berganti malam. Mereka semua yang terlihat telah tertidur, namun Jin masih berdiri di sana. Mayuk bertanya apakah dia tidak tidur sama sekali. Dia pun menjawab kalau Jin selalu tidur seperti itu, dan seperti itulah Jin dan grup pengawalan. Sampai di Gunung Pinding, perjalanan yang seharusnya memakan waktu 4 hari, dan diperlihatkan ada sebuah tombak yang mengarah ke arah mereka, dan mereka semua pun berhenti. Mayuk langsung mengambil pedangnya dan menghancurkan tombak tersebut. Dia pun bertanya siapa kalian, dan orang-orang itu pun bertanya itulah yang seharusnya kami tanyakan. Diperlihatkan ada beberapa gerombol orang yang baru saja datang. Pria botak berkata sekarang karena kalian memasuki wilayah Bandit Green Forest, serahkan barang-barang kalian dan pergi. Baru setelah itu kami akan mengampuni nyawa kalian. Hogwan berkata kalau mereka hanya Bandit Green Forest, tidak perlu panik, kita amati saja dulu. Hyong berkata mereka akan mundur kalau kita membayar biaya lewatnya. Jadi jangan terlalu khawatir. Jin berpikir Bandit Green Forest. Apa mereka sama seperti bandit yang terakhir kali aku habisi? Dan terlihat Mayuk yang melemparkan biaya lewatnya, dan meminta mereka untuk mengosongkan jalan. Namun pria botak itu langsung menghancurkan koin-koin yang diberikan. Dia berkata bukan uang receh ini. Aku ingin kau meninggalkan barang-barang itu dan pergilah dari sini. Dia pun langsung melompat dan akan menyerang Mayuk. Hyong pun sangat terkejut, karena dia menyerang secara tiba-tiba. Jin melihat kalau pria botak itu menunjukkan niat membunuh. Bandit itu berkata kalau kalian tidak mau meninggalkan barang kalian, maka inilah yang akan kalian rasakan. Namun serangan itu dapat ditangkis oleh Mayuk. Pergerakan pria itu sungguh cepat, dia berhasil melukai Mayuk. Dia ditendang tepat di perutnya, dan Mayuk terlihat sangat kesakitan sampai terjatuh dari kudanya. Bandit itu berkata kalian pikir agen pengawalan rendahan bisa menghentikan kami. Apa yang kalian lakukan? Habisi mereka semua. Para bawahannya pun langsung ikut menyerang kelompok tersebut. Kelompok pengawalan sedikit takut dengan kehadiran bandit tersebut. Bagaimana cara kita melawan bandit sebanyak itu? Hogwan berkata, kurang ajar. Kalian bukan bandit Green Forest biasa. Siapa yang mendukung kalian? Pria botak itu menjawab kau pikir kami ini bandit gunung biasa. Kami adalah pahlawan dari bandit Green Forest. Anggap sebuah kehormatan karena mati di tanganku Pak Tua. Hogwan menjawab sayang sekali. Jika kau hanya seorang bandit, kamu mungkin akan selamat. Dia langsung melancarkan serangannya menggunakan pisau kecil, dan langsung melubangi tubuh bandit tersebut. Dia benar-benar tidak percaya bagaimana bisa sebuah jarum menembus tubuhku, dan dia pun akhirnya tewas. Para bawahannya juga sangat terkejut melihat kejadian itu. Hogwan berkata beraninya kalian mengincar barang milik Lantang. Apa kalian pikir sampah seperti kalian bisa menyentuh sejentik pun pada barang kami? Dia langsung melemparkan sebuah jarum ke arah mereka semua. Dan tubuh mereka pun langsung berlubang. Mereka dapat dikalahkan dengan sangat mudahnya. Namun tiba-tiba muncul kelompok yang menggunakan masker. Mereka berkata sudah kuduga, bandit Green Forest saja tidak cukup. Karena Elder Tang Hogwan dari klan Sichuan Tang turun tangan, kami tidak perlu menahan diri lagi. Pria tersebut bernama Philip Phantom Hall. Ini adalah perintah pemimpin Phantom Hall. Habisi mereka semua. Hogwan menyuruh bawahannya persiapkan diri kalian. Mereka benar-benar akan merepotkan, meski semua orang dari
Agen pengawalan Henan jatuh. Kita harus mengirim barang ini ke klan utama di Sichuan. Kalian adalah elit dari para elit, dipilih langsung olehku. Apapun yang terjadi lindungi barang ini. Terlihat mereka semua yang telah bersiap untuk saling berhadapan. Jangan biarkan satu pun selamat. Mereka saling menghabisi satu sama lain. Mayuk juga masih bertahan. Namun terlihat Jin yang hanya terdiam di tengah pertarungan tersebut. Dia hanya melihat ke sana kemari. Banyak sekali agen pengawalan yang telah kalah. Mayuk berpikir dalam hati. Agen kami bahkan tidak sebanding dengan mereka. Mereka martial art sungguhan. Meski klan Tang lebih unggul, mereka tidak punya niat untuk bertarung demi kami. Terlihat Hyong yang terluka. Namun Jin hanya terdiam. Hyong akan dihabisi oleh musuh. Dia telah terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Namun Jin teringat perkataan dari Hyong ketika dia sedang makan. Kalau Hyong meminta untuk menyisakan makanan untuknya. Dan Jin pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menyelamatkan Hyong. Dia mengeluarkan serangan yang sangat dahsyat. Dan langsung menghabisi pria tersebut. Musuh-musuhnya pun sangat terkejut dengan serangan itu. Apa-apaan itu? Apa ada petir yang menyambar? Hyong pun bertanya apakah kau yang menggunakan Heavenly Thunder? Hyong berkata cepat bantu yang lain juga. Jin bertanya kenapa? Aku membantumu karena kau yang menyelamatkanku. Hyong berkata apa maksudmu itu? Bukankah kau juga bagian dari agen pengawalan kita? Aku mohon kepadamu. Terlihat. Mayuk yang akan dihabisi oleh anggota Phantom. Dia benar-benar sangat terdesak. Dan para porter pun mulai menyerah. Karena mereka tidak punya energi dalam sama sekali. Jin masih menanyakan aku tidak mengerti apa maksudmu. Kenapa aku harus menyelamatkan mereka? Tapi jika kau yang memintanya, akan aku lakukan. Dia pun langsung berlari dan akan menghajar mereka semua. Terlihat di sana juga ada Jong yang sangat ketakutan. Dan Mayuk yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa bertahan hidup. Hogwan juga mengalahkan mereka satu persatu dengan cukup cepat. Phantom Hall berkata trik murahan seperti itu tidak akan bekerja pada kami. Masih belum terlambat. Jika kau menyerahkan barangmu dan mundur, kami akan mengampuni nyawamu dan mereka. Namun terlihat Jin yang telah berada di belakang orang tersebut. Dan Hogwan juga menyadari kehadiran seseorang yang lewat di belakangnya dengan sangat cepat. Hanya Hogwan yang secara samar merasakan pergerakannya. Dia pun sepertinya telah menghabisi pria tersebut. Dan berkata seharusnya ini sudah cukup. Dan tiba-tiba mereka semua seperti tersambar petir. Dan dikalahkan dengan sangat sempurna oleh Jin. Kemudian terlihat seorang wanita yang berkata, kalau Philip Phantom Hall telah dimusnahkan, bukankah kau bilang Philip Phantom Hall sudah cukup untuk mengurus agen pengawalan Henan? Dan Pak Tua Hogwan, wanita itu bernama Womun. Dari klan Womun dia adalah Philip Phantom Hall leader. Dan orang di belakangnya berkata saya meminta maaf ketua. Sepertinya ada Martial Master di antara mereka yang gagal dikenali oleh informan kami. Jadi kami akan mencari tahu siapa itu dan kembali. Womun berkata, tidak perlu, akan aku lakukan sendiri. Bawahannya berkata apakah Anda akan turun tangan sendiri? Dia pun menjawab benar. Aku akan mencari tahu siapa Martial Master itu. Kemudian diperlihatkan klan Womun. Meskipun tidak termasuk di antara 5 klan besar, tempat ini sama sekali tidak lebih rendah daripada klan lainnya. Mereka mengontrol sepertiga perdagangan dunia, dan menyebarkan pengaruhnya dengan kekuatan uang yang sangat besar. Informasi dari klan Sichuantang telah bocor ke klan Womun secara diam-diam. Terlihat di sana terdapat seorang kakek yang berkata, jadi apakah kamu menemukan apa yang mereka sembunyikan? Bawahan berkata klan Sichuantang berhasil membuat bom Thunder Club bersama klan Hua, dan mereka mengangkut sekitar 5 kereta menuju klan utama melalui agen pengawal Hainan. Kakek tua berkata kau bilang klan Tang mengungkap kembali metode pembuatan bom Thunder Clap yang telah hilang berabad-abad yang lalu bersama dengan sekte Thunder Clap. Pria tua itu adalah ketua klan Womun, yang bernama Huang. Dia kembali berkata dan klan Hua. Meskipun klan Tang dan klan Hua bekerja sama, mereka bukanlah tipe tempat yang mampu menciptakan perangkat sekuat itu. Bawahan menjawab ketua klan Hua sebenarnya adalah keturunan dari sekte Thunder Clap. Huang berkata, jadi keturunan dari sekte Thunder Clap akhirnya membawa kembali metode itu kepada dunia, dan 5 muatan kereta. Kalau kau pikir tentang catatan bom digunakan, mereka bisa menghabisi beberapa sekte biasa tanpa kesulitan. Kita harus mengambil bom itu. Dan metode manufaktur itu untuk kita sendiri. Bawahan berkata sebenarnya nona muda mendengar semua ini dan pergi bersama Phantom Hall. Huang terlihat marah dan berkata, apa kau bilang? Dia melakukan itu. Kemana dia akan pergi? Bawahan menjawab untuk sekarang mungkin dia menuju ke Gunung Pingding.
terlihat dia yang sedang menaiki kuda dan menuju ke tempat tersebut. Semua berkat bantuan dari Jin, agen pengawalan Hainan berhasil menghabisi semua musuh. Namun mereka telah kehilangan semua pengawal dan warrior. Yang berhasil selamat adalah pengawal ketua Mayuk, yang terluka parah, dan pengawal warrior bernama Hyongpo, dan sisanya hanya para porter yang ketakutan dan trauma. Pada titik ini, misi pengawalan akan sulit untuk dilakukan. Kita harus meninggalkan Gunung Pingding dan menjalin kontrak dengan agensi pengawalan lainnya. Hogwan berkata tidak. Kita harus mempercayakannya pada mereka sampai akhir. Cheolgi berkata apa maksudmu? Berarti kau akan terus mempercayakan misi pengawalan itu kepada agen pengawalan ini. Meskipun dalam kondisi seperti itu, bukankah lebih baik kalau kita menggunakan jasa agen pengawalan lokal kecil saja? Kita punya Heavenly Thunder bukan? Hogwan terlihat terkejut. Apa maksudmu? Cheolgi berkata, Paman, kau menyelesaikan teknik rahasia kelentang, Heavenly Thunder, bukankah begitu? Selamat Paman, harusnya kau memberitahu kami sebelumnya. Hogwan menjawab aku saja tidak melihatnya sendiri, jadi tentu saja kau juga tidak bisa melihatnya sama sekali. Tapi Heavenly Thunder yang memusnahkan para pelaku, bukanlah sesuatu yang kugunakan. Cheolgi sangat terkejut mendengarnya. Kalau itu bukan kau lalu siapa? Hogwan menjawab kalau aku tidak salah. Itu adalah seorang porter yang membawa sebuah pedang di sana, yang bernama Jin. Dia pun bertanya kepada Jin dari sekte mana kau berasal. Dia pun menjawab sekteku. Apa maksudnya itu? Hogwan berkata tempat di mana kau belajar martial arts. Dia berpikir Cheon Gija tidak pernah mengajarkan kami martial arts. Dia hanya melemparkan kami semua ke neraka itu. Martial artsku adalah sesuatu yang kudapatkan setelah sekian lama, bertarung dengan sengit di perbatasan. Antara hidup dan mati. Mereka adalah milikku seorang. Jadi aku tidak punya tempat di mana aku belajar martial art. Jin pun menjawab aku tidak punya. Hogwan sangat terkejut mendengar hal itu. Apa kau bilang? Kau tidak punya sekte. Lalu maksudmu kemampuanmu itu dari langit apakah seperti itu? Dan kenapa kau berbicara dengan kasar padaku? Seniormu di Jiangsu dan seorang ketua dari Kelentang. Terlihat Hyong yang khawatir dengan Jin. Ini gawat. Dia pun coba menjelaskan kepada Hogwan, dan Hogwan berkata apa kau mencoba untuk mengajak ribut denganku? Hyong berkata Tuan, temanku ini sudah hidup lama di gunung sepanjang waktu. Itulah kenapa dia seperti ini. Aku akan mengajarinya dengan benar. Jadi kumohon mengertilah untuk sekali ini. Hogwan berpikir jadi dia adalah salah satu orang arogan karena dia punya kemampuan. Tetap saja. Demi misi pengawalan selanjutnya, fakta bahwa dia sangat kuat adalah benar. Dan porter itu kelihatannya mendengarkan dengan baik perkataan dari warrior dalam hal ini. Hyong berkata kepada Jin, tolong, kalau kau mau bicara seperti itu, mending tidak usah bicara sama sekali. Hogwan berkata kau punya banyak kemampuan dari yang kuduga. Hyong pun bertanya apakah maksudnya aku. Hogwan berkata kau akan menggantikan ketua pengawal Mayuk, dan bertanggung jawab atas misi pengawalan ini hingga selesai. Hogwan berpikir dalam hati, dan apapun yang terjadi, kita akan dalam lindungan dari seorang yang bisa menggunakan Heavenly Thunder. Hyong sangat terkejut mendapatkan perintah tersebut, dan Mayuk berkata, Hyongpo kau adalah yang tersisa. Aku akan bergegas kembali ke agen pengawalan dan membawa bala bantuan. Kau akan memimpin mereka semua. Dia pun berpikir dalam hati baiklah. Seseorang memang harus mengambil tanggung jawab dari misi pengawalan ini. Dia pun akhirnya mengerti. Mungkin aku kurang cakap. Tapi aku akan bertugas sebagai ketua pengawal dan menyelesaikan misi pengawalan ini hingga selesai. Hogwan berkata itu adalah yang akan kita lakukan. Lagi pula kita tidak bisa bergerak lagi hari ini. Jadi kita akan berangkat besok. Kemudian terlihat Cheolgi yang berpikir dalam hati. Apakah itu masuk akal? Kalau porter muda itu adalah Supreme Martial Master yang menguasai Heavenly Thunder, dia pun sepertinya mengeluarkan energi yang tidak wajar ya guys. Apakah dia sebenarnya adalah mata-mata dari misi tersebut? Jin hanya memandanginya saja, dan begitulah misi pengawalan agen Henan dilanjutkan kembali, dengan Hyongpo berada di depan, untuk sekarang semuanya usahakan tidur yang cukup, sedangkan Mayu kembali menuju agen pengawalan Hainan untuk melaporkan serangan secepat mungkin. Dia pergi sendirian untuk kembali dan membawa bantuan. Dia berpikir tidak peduli seberapa kuat porter Jin, kalau musuh tetap menyerang. Semuanya akan berada dalam bahaya. Aku harus bergegas dan melaporkan kepada agen pengawalan. Jadi kita bisa mengirim bala bantuan. Namun dia melihat sesuatu dan bertanya-tanya apa itu. Sepertinya sesuatu sedang menuju ke arah agen pengawalan Henan.
Aku punya firasat buruk. Aku harus segera bergegas. Namun terlihat sebuah senjata mengenai tempat di kepalanya. Dia pun langsung jatuh tersungkur. Dan ada beberapa kelompok yang muncul dari pepohonan. Jumlah mereka juga terlihat sangat banyak. Mereka adalah kelompok dari Ghost Masked Assassin. Dan itu adalah unit assassin dari Demon Blood Being. Ketua dari kelompok itu berkata kita sudah membereskan tikus-tikus itu. Sekarang, kediaman klan Jo selanjutnya. Jadi mereka akan menyerang kediaman klan Jo ya guys. Dan diperlihatkan ketua Jo yang sedang bersama dengan Shima. Dia berkata untuk beberapa alasan, kerjaan tidak selesai-selesai hari ini. Shima menjawab haruskah hari ini kita berhenti di sini karena kau lelah? Dia berkata tidak. Semakin banyak kita menunda pekerjaan dan latihan, semakin kita tidak mau melakukannya. Ayo kita selesaikan ini. Namun mereka merasakan ada keberadaan aneh yang sedang mendekat. Terlihat di sana banyak sekali orang-orang yang dihabisi. Ini adalah serangan musuh. Ini adalah kediaman klan Jo. Habisi mereka semua dan jangan biarkan satu pun tetap hidup. Shima berkata berani-beraninya kalian menyerang klan Jo. Namun ketua klan berkata, tolong berhenti. Shima pun bertanya-tanya ada apa. Dia berkata niat membunuh yang kurasakan tidak biasa. Kupikir ini bukanlah situasi yang bisa kita hentikan. Dengan mudah, meskipun kau turun tangan sendiri, terlihat kelompok tersebut dia menghabisi para bawahan dengan sangat mudah. Ketua berkata jadi tempat yang harus dituju sekarang adalah tempat lain. Dan terlihat Shima dan juga Join yang masuk ke kamar dari Henna. Ini darurat aku akan masuk. Kita harus bergegas pergi dari tempat ini sekarang. Henna cepatlah dan bawa barangmu. Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana dengan ayahku? Dia tampak sangat khawatir kepada ayahnya. Kemudian Shin beralih ke pertarungan antara musuh dan klan Jo. Mereka benar-benar menghabisi seluruh klan. Leader dari Blood Demon berkata, habisi mereka semua, termasuk orang-orang dari agen pengawalan. Kemudian Shin beralih ke kelompok dari Henna dan juga Regu Rising Dragon. Mereka melarikan diri dan meninggalkan ketua Jo di sana. Nampak tempat itu yang terbakar hebat. Henna sangat khawatir kepada ayahnya. Apinya tidak hanya melahap kediaman klan Jo, tapi juga sudah menyebar ke agen pengawalan Henan. Shima berkata jangan berhenti. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Henna menjawab tapi ayah masih ada di belakang. Dia berkata apa kau sudah lupa siapa ayahmu itu? Dia adalah tombak terkuat Henan dan ketua klan Jo. Terlihat dia yang mengambil tombaknya dan menghancurkan tempat itu untuk mengalahkan para musuh. Tidak ada orang yang setara dengan dia di seluruh penjuru wilayah tempat ini. Para musuh pun melihat ke arah ketua Jo. Dia ternyata datang. Mereka pun langsung mengeroyok ketua Jo. Kembali ke Shima dia berkata kepada Henna, apa kau benar-benar tidak tahu kalau ketua klan menahan mereka demi keselamatanmu? Join berkata paman ada benarnya. Kau harus mempercayai ayah. Dia pasti bisa mengalahkan para musuh. Kau hanya akan menghambatnya. Henna pun hanya bisa menangis. Shima berkata kita harus sembunyi sekarang. Ayo kita cari tempat persembunyian. Maafkan aku. Tapi apa pasukan Rising Dragon ikut dengan kami? Mir menjawab kami akan kembali ke aliansi Murim dari sini. Namun Pain berkata, apa kau benar-benar serius dengan ucapanmu yang barusan? Dia menjawab apa kau masih belum paham setelah melihat kemampuan musuh? Kita harus menginformasikan soal ini pada aliansi Murim secepat mungkin. Dan Namgong setuju dengan Mir. Pain berkata tapi mereka akan mengejar kita. Jadi kita harus bagaimana? Shima berpikir kalau kami tidak bisa mendapatkan bantuan mereka. Satu-satunya hal yang terlintas di benakku adalah sosok yang menghalau bandit Green Forest di Hengsan. Yaitu Jin. Dia pasti akan menyelamatkan kami. Shima berkata kami akan mencari cara lain. Aku mendoakan keselamatan kalian. Dan mereka pun berpisah di tempat tersebut. Ayo kita bergabung dengan kelompok pengawal yang pergi ke Sichuan. Henna berpikir benar juga. Kalau kami pergi ke tempat Jin berada, kami pasti akan selamat. Sampai saat itu tiba tolong jaga dirimu ayah. Mereka pun pergi dari tempat tersebut untuk menyusul Jin. Kemudian Shin beralih ke pasukan musuh yang telah menghabisi banyak prajurit. Begitu juga dengan ketua Jo. Dia terluka dengan cukup parah dan bertanya-tanya, siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian menyerang kediaman ini? Dan kemudian diperlihatkan sosok di belakang yang tertawa dan menjawab, apakah kau ingin tahu soal itu sebelum kematianmu? Ketua Jo pun berteriak dan menyuruhnya untuk menunjukkan dirinya. Namun tiba-tiba tangan dari pria tersebut pun yang langsung memanjang dan menerkam wajah dari ketua Jo. Sebelum kematiannya, ketua Jo menyadari kalau dia adalah orang yang pernah dia kenal. Ketua Jo berkata bagaimana mungkin kau masih hidup?
namun belum selesai menyebutkan namanya, dia telah dihabisi oleh pria tersebut, dan pria itu pun menjawab tidak. Aku sudah membuang nama itu, dan diperlihatkan keesokan harinya, tempat itu yang sudah hancur berantakan, dan pria misterius yang sebelumnya pun masih ada di sana. Dia berkata kemarin tumpukan abu ini adalah kediaman klan Zhou. Kau sudah menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik Void Shadow. Para pembunuh bayaranku pergi kemana? Bawahannya pun menjawab mereka sedang mengejar anggota klan Zhou yang terakhir. Aku masih belum mengerti. Kenapa kau melakukan ini? Pria misterius pun menjawab. Kenapa aku, Blood Demon Being, meluluh lantakan kediaman klan Zhou? Apakah itu maksudmu, Blood Shadow? Apa kau tahu hubunganku dengan Seon Gija? Bawahan menjawab, aku tahu kalau kalian dulunya adalah rival yang bersaing dengan mempertaruhkan nyawa. Blood Demon menjawab, itu benar. Seon Gija dan aku memiliki ikatan yang tidak bisa diputuskan. Tentu saja yang masih hidup cuma aku. Di sini adalah tempat di mana Seon Gija pertama kali merencanakan untuk mengerahkan 100 Martial Master untuk menghentikan diriku. Tepat di sini, di kediaman klan Zhou. Bukannya masuk akal kalau aku juga mulai di sini. Ini adalah langkah pertamaku dalam menghancurkan setiap rencana Seon Gija. Karena itulah aku sama sekali tidak bisa membiarkan sisa-sisa yang tertinggal di nafas terakhir garis keturunan klan Zhou. Kemudian, diperlihatkan di kelompok dari regu yang telah lari, Sima berpikir kenapa mereka sudah sedekat ini. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi kami bisa bertemu dengan kelompok pengawal yang pergi ke Sichuan. Terlihat banyak energi yang mendekat ke arah Join. Dia sepertinya benar-benar kelelahan. Sima berkata, cepatlah. Sudah dekat. Jangan sampai kau ketinggalan. Dia menjawab, aku pasti akan menyusul kalian. Bawalah Hena ke tempat yang aman dulu. Namun Sima berkata, apa maksudmu? Aku tidak akan membiarkannya. Namun Join berkata kalau begini terus kalian bisa tertangkap. Dan tiba-tiba dia pun diserang dari belakang. Dan tertusuk senjata musuh. Mereka berdua pun sangat terkejut. Join terjatuh dari kudanya. Hena benar-benar sangat sedih. Para musuh telah mendekat. Dan menyerang mereka semua. Namun ketika dia akan menyerang Hena, dia diselamatkan oleh Sima. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Hena. Sebelum mati dia berpikir setidaknya aku sudah melindungimu. Hena berpikir. Mereka ternyata mengejar kami sampai sejauh ini. Apa ayah telah dihabisi? Tapi itu tidak mungkin. Jangan sampai ayah dan Join sampai mati. Musuh berkata, aku tidak menduga kau membuat kami mengejarmu sampai sejauh ini. Aku mengakui kemampuanmu untuk kabur. Dia mengacungkan pedang ke arah Hena. Tapi kau cuma bisa sampai sejauh ini. Dan dia pun akan menghabisinya. Hena hanya bisa menangis dan berkata dalam hati, aku ingin hidup. Siapapun itu tolong selamatkan aku. Nanti tiba-tiba sebuah petir menyambar pedang milik orang tersebut. Hena sangat terkejut. Karena itu adalah Jin yang datang menyelamatkannya. Jin berkata kalau aku mendengar panggilanmu. Kemudian scene diperlihatkan di waktu sebelumnya. Saat gerombolan dari regu pengawalan sedang melakukan perjalanan, Jin merasakan kalau Hena meminta pertolongan. Hyong bertanya kepada Jin ada apa. Namun Jin menjawab aku akan kembali. Hyong bertanya-tanya kembali kemana maksudmu. Namun dia langsung menghilang dari tempat tersebut. Dia menuju ke arah Hena berada. Karena dia mendengarnya dengan jelas. Kalau Hena memanggilnya, diperlihatkan waktu musuh akan menghabisinya. Hena hanya bisa menangis. Karena dia tidak ingin mati seperti ini. Dan seperti yang terlihat Jin telah menyelamatkannya. Karena dia telah mendengar panggilannya. Hena pun tidak percaya karena diselamatkan oleh Jin. Para musuh pun bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata Sima masih hidup. Dia berkata aku mohon jaga Hena demi diriku. Hanya itu saja permintaanku. Para musuh pun akan menyerang Jin. Entah siapa orang itu. Tapi pada akhirnya dia hanya akan menjadi mayat belaka. Ayo kita habisi dia. Jin pun memegang kepala dari Hena dan Hena berpikir apa yang terjadi. Saat tangannya menyentuhku. Semua rasa takut dan lelah menghilang dari tubuhku. Rasanya seperti salju yang meleleh. Jin menyuruhnya untuk menghapus air matanya. Namun di belakangnya musuh telah bersiap menyerangnya. Namun Jin terlihat santai dan berkata ini akan segera berakhir. Dia pun langsung berbalik dan menyerang mereka satu persatu. Musuh pun sangat terkejut. Apa-apaan ini? Aku belum pernah melihat martial art seperti itu. Dan mereka pun terkena serangan petir Heavenly dari Jin. Hena sangat terkejut melihat kemampuan dari Jin. Karena sekitar 20 assassin menjadi abu dalam sekejap. Jika aku punya kekuatan sepertinya, apa aku bisa melindungi klanku? Terlihat Hena yang telah menguburkan Sima dan juga kakaknya.
Dia berjanji kalau dia akan segera kembali, dan akan menguburkannya di tempat yang lebih baik. Dia bertanya kepada Jin apa yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana aku bisa hidup tanpa ayah dan juga kakakku? Aku sendirian sekarang. Jin berpikir dalam hati, aku pun sama. Bertahan hidup sendirian di neraka itu, dan berhasil keluar ke dunia ini. Orang pertama yang menolongku adalah Hena, jadi aku juga akan membantunya. Jin berkata, hiduplah dengan rasa terima kasih pada mereka yang telah pergi terlebih dahulu. Hiduplah sesuai keinginanmu. Hina pun bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya aku inginkan? Dia berkata, aku juga ingin ikut misi pengawalan. Jin langsung memegang tangannya dengan erat, dan berkata, ayo kita berangkat. Jangan lepaskan tanganku. Dan dia pun langsung dibawa oleh Jin terbang menuju ke kelompoknya. Hena berpikir kalau ini bukan movement art biasa. Rasanya seperti terbang menembus awan. Mungkin itu alasannya. Air mataku mulai tersapu angin, dan Jin melompat ke udara untuk membawa pergi Hena secepatnya. Tapi bagi Hena, tindakan itu memberinya kenyamanan yang lebih besar dari kata apapun yang bisa diucapkan. Dia pun kembali berpikir movement art yang membuatku merasa seperti jalan-jalan. Dia sungguh luar biasa. Aku baru ingat. Paman menganggapnya sebagai martial master juga, dan assassin yang menghabisi paman. Semudah itu telah diubah menjadi abu dalam sekejap olehnya. Dia pun bertanya, sekuat apa dirimu? Umur kita sepertinya tidak begitu jauh. Jin menjawab, jika kau menghabiskan waktu untuk bertarung mempertaruhkan nyawa, kau akan jadi kuat seperti diriku. Hina pun bertanya, sebenarnya apa yang kau lawan? Dia menjawab, monster. Hena berkata, apakah itu? Demon. Jin menjawab, anggap saja seperti itu. Dia kembali bertanya, apakah kau bisa jelaskan lebih detail? Namun Jin hanya terdiam dan berpikir, membicarakan neraka itu, aku harus menceritakan usahaku di atas mayat 99 temanku untuk mencapainya. Seon Gija. Tapi pada akhirnya dia telah mati. Aku tak bisa membalaskan dendam sama sekali. Jin pun berkata, aku akan mengatakan itu padamu lain kali. Dan akhirnya mereka berdua pun telah sampai di tempat tujuan. Bersama dengan kelompok pengawalan, Hyong langsung menyambut mereka. Nona Jo, kenapa Anda kemari? Dan sepertinya Hena telah menceritakan semua kepada mereka. Kalau klan Jo dan agensi pengawalan telah musnah, dia benar-benar sangat terkejut mendengar hal itu. Para porter juga sangat terkejut dan tidak percaya. Lalu apa yang akan terjadi pada kita? Kita harus mencari pekerjaan di tempat lain. Hena berkata, maaf karena membawa berita buruk ini di tengah misi kalian. Hyong menjawab, tidak apa-apa. Lagi pula, ku yakin saat ini kaulah yang harusnya bersedih. Dia berpikir semangat juang kami sudah berkurang karena disergap musuh. Ditambah dengan kemunculan berita buruk ini, semua orang jadi lesu. Bisa-bisa misi pengawalan kali ini akan gagal kami selesaikan. Kita harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Hyong berkata, kita masih memiliki jaminan bayaran tinggi setelah menyelesaikan misi ini. Dengan uang sebanyak itu, semua orang di sini pasti bisa memulai hidup baru. Atau kita mungkin masih bisa menyelamatkan agensi pengawalan Hainan, karena ada Nona Jo bersama kita, dan Henan. Berpikir, kalau Hyong benar, ini bukan saatnya untuk bersedih. Orang-orang klan Jo seperti mereka masih membutuhkan sosok pemimpin. Setelah aku mengemban tanggung jawab ini, aku akan menjadi kuat seperti Jin. Aku akan membalaskan dendam ayahku, pamanku, dan juga klanku. Jin berkata, jadi apakah kita akan melanjutkan perjalanannya? Mereka pun langsung bersemangat. Kalau begitu kita akan meneruskan misi pengawalannya. Terlihat Cheolgi yang berkata, Paman, bukankah wanita itu adalah putri dari klan Jo? Namun dia menjawab, abaikan saja dia dan fokus pada misinya. Dia berpikir, aku sangat terkejut saat porter itu menghilang. Selama dia ikut di misi pengawalan ini, aku tidak peduli mau dia membawa wanita atau harimau datang kemari. Dan mereka pun mulai bergerak. Hena ikut bersama dengan mereka dan berpikir, Jin bilang dia sudah melawan monster sejak dulu. Aku bahkan tidak tahu ada tempat semacam itu. Apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya? Hena bertanya, Jin, apa kamu bisa menjelaskan lagi soal hal yang kamu bicarakan tadi? Jin pun berkata, apakah soal kematian Seon Gija? Hena berkata, iya benar. Orang-orang bilang dia sudah mati 10 tahun yang lalu. Jin pun hanya terdiam dan berkata dalam hati, berarti aku tidak bisa membalaskan dendamku. Namun tiba-tiba Hyong berkata, jujur saja, aku sendiri tidak percaya dengan kabar itu. Yang membuat mereka terkejut. Jin bertanya apa itu artinya dia masih hidup. Hyong menjawab, ada banyak kejanggalan yang menyelimuti berita kematiannya. Biasanya,
Rumor itu punya sumber yang jelas, tapi yang ini tidak. Tapi, semua orang langsung percaya bahwa dia sudah mati, seolah-olah ada yang sengaja menyebarkan berita kematian itu ke seluruh penjuru Jianghu, agar semuanya percaya bahwa Seon Gija sudah mati. Hena berkata, tapi siapa yang sengaja menyebarkan rumor seperti itu? Dan kenapa alasannya? Hyong menjawab, aku tidak tahu pasti. Tapi sepertinya dia sangat ingin menghindari perhatian publik. Makanya aku yakin dia sendirilah yang menyebarkan berita kematiannya. Hena berkata, apa yang membuatnya sampai melakukan hal seperti itu? Jin menjawab, 10 tahun yang lalu. Namun belum selesai berkata mereka dihentikan oleh segerombol orang. Terlihat di sana ada kereta kuda yang tidak bisa jalan. Mereka pun berkata, maaf aku telah merepotkan kalian. Sepertinya roda keretamu rusak. Tiba-tiba saja rodanya terlepas. Karena kerusakannya yang cukup parah, kami terpaksa meninggalkan kereta ini. Tapi maaf sebelumnya, bisakah kau membawa nona muda kami bersama kalian? Gokwan berpikir kalau dilihat dari simbol di keretanya, mereka berasal dari klan Womun. Mengingat bahwa kami sudah diserang beberapa kali, bisa saja informasi soal barang bawaan kami bocor keluar. Dan di situasi seperti ini, tiba-tiba ada kereta klan Womun yang rusak. Dia pun langsung menjawab, maaf tapi itu tidak bisa. Dan tiba-tiba Womun keluar dari kereta kudanya. Dia berkata, maaf terlambat memperkenalkan diri. Aku adalah Womun Hye. Panggil saja Nina ya guys. Gampang. Dia adalah putri dari klan Womun. Mereka semua sangat terpesona dengan kecantikannya. Astaga, dia sangat cantik dan menawan. Sungguh bidadari yang sempurna. Namun Jin hanya menatap mereka. Dia pun terlihat terbang. Mereka semua sangat terkejut. Begitu Nina mengungkapkan diri, seluruh agen pengawalan langsung takjub dan terdiam, seolah-olah terkutuk menjadi batu. Dia adalah seorang wanita yang bisa menghancurkan sebuah negara dengan kecantikannya saja. Seperti buah hancok ya guys. Kayaknya, bahkan Hogwan sekalipun takjub dengan kecantikannya, dia juga ikut mengagumi kecantikan yang luar biasa. Dan selagi mereka terkesima oleh parasnya yang cantik, dia langsung naik ke kereta barang secara anggun. Bagaikan kupu-kupu yang hinggap di sebuah bunga, Hena pun bertanya apakah tidak apa-apa membiarkan seorang duduk di kereta barang seperti itu. Hyong menjawab tentu saja tidak diperbolehkan. Jin masih saja terdiam dan tidak peduli. Hogwan berkata karena keretanya rusak, dia bisa ikut bersama kami sampai desa berikutnya. Dia sepertinya terpesona dengan kecantikannya dan akhirnya memperbolehkannya. Hyong pun berpikir dalam hati, bahkan Hogwan pun juga kena. Nina berkata terima kasih semuanya. Mohon bantuannya sampai kita tiba, dan para porter pun tersipu malu. Mereka juga terkena rayuannya. Hogwan berkata kereta itu adalah kereta barang. Jadi bagaimana kalau kau pindah ke kereta di depan? Nina menjawab tidak usah. Akulah yang meminta bantuan kalian, jadi aku akan duduk di sini saja. Hogwan berpikir dalam hati selama porter itu melindunginya, maka barang bawaan kita juga akan aman. Ayo kita pergi. Nina berpikir untuklah si Pak tua itu gampang dipengaruhi. Tapi untuk mengantisipasi, aku akan menggunakan frekuensi whispering teknik mulai sekarang. Jadi mereka berbisik kepada bawahannya ya guys seperti telepati. Setelah memeriksa rombongan mereka, dan mereka cuma punya 1 pendekar dan 30 porter. Dan dilihat dari manapun, aku tidak melihat pendekar kuat kecuali si Hogwan itu. Dengan keamanan yang selonggar ini, mereka berani mengangkut 5 kereta berisikan Thunderclap Bomb. Thunderclap Bomb Dam True Heavenly Lighting adalah bahan peledak yang diciptakan oleh sekte Thunderclap. Thunderclap Bomb kabarnya mampu meledakkan beberapa sekte sekaligus sampai rata dengan tanah. Dengan semua bahan peledak ini, sekte Thunderclap dapat memperluas koneksinya ke seluruh Jiangho. Tapi ironisnya, kehancuran sekte Thunderclap juga berasal dari 2 bom ini. Setelah itu, selama ratusan tahun, jejak dari sekte Thunderclap lenyap dari dunia. Jadi kenapa kedua bom ini serta cara pembuatannya bisa kembali? Katanya Philip Phantom sudah dihabisi, jadi kukira mereka menggunakan Thunderclap Bomb, tapi tak ada tanda-tanda penggunaannya. Lalu siapa yang menghentikan serangan dari Villa Phantom Hall, lalu membasmi kami? Dia pun melirik ke arah Jin. Seragam itu menunjukkan bahwa dia seorang porter. Tapi kenapa dia membawa pedang? Dan dia juga tidak terlihat seperti seorang pendekar. Dia cuma orang biasa. Tapi kenapa dia terus menarik perhatianku? Tapi tunggu dulu. Sejak aku muncul di sini, dia sama sekali belum menatap diriku. Bagaimana mungkin? Maksudku ada seorang pria yang tidak tertarik kepadaku. Sang Nina Womun seorang wanita tercantik di dunia ini. Itu mustahil. Dia pun memanggil Jin. Hei Tuan Porter. Dan Jin pun meliriknya saja.
Tapi begitu Nina menatap mata dari Jin, dia langsung terkesima, karena tatapan mata itu tidak pernah dilihat oleh Nina sepanjang hidupnya, yaitu tatapan seorang pria yang tak peduli dengannya. Dan Nina berpikir jadi dia mau mempermalukan diriku ya. Aku awalnya ingin meremukkan kepalanya itu, tapi aku pasti akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku. Dia benar-benar terlihat kesal karena diacuhkan oleh Jin.